Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarrafana bidukuli syahr Ramadan syahrul mubarak alladzi unzilat fihi al-malaikatu war-ruhul kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'du. Kaum muslimin di mana saja berada, kami peserta pelatihan pidato kaum ibu Masjid Nurul Islam yang alhamdulillah kita sudah memasuki pelatihan hari terakhir dan kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kami seluruh peserta pelatihan pidato kelas kaum ibu Masjid Nurul Islam mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qarratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu hadirat peserta pelatihan pidato kelas kaum ibu yang saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita memasuki pertemuan terakhir, pertemuan ke-8. Tak terasa itulah waktu. Kita sedang terlena, sedang asik begitu pelatihan ini. Ibu sedang semangat-semangatnya mengasah ya untuk bisa berbicara di depan umum. Tahu-tahu di pertemuan terakhir ya, cepat gitu. Tapi alhamdulillah sebagai evaluasi dari tahapan pertemuan 1, kedua, ketiga dan seterusnya, dari ibu yang mungkin tampil masih sulit keluar suara, masih grogi, kemarin itu sudah kelihatan luas, bebas, kelihatannya sudah pede habis gitu ya. Artinya bakat-bakat itu sudah mulai terlihat. 3 materi yang sudah kita berikan, pertama adalah tentang MC. Ibu sudah mempraktekkan dan bahkan sudah dalam naik panggung gitu ya, naik panggung di acara resmi menjadi MC dan sambutan yang luar biasa, yang di dalamnya juga ada penampilan dacil yang kelihatan sudah ada hasilnya. Bahkan kemarin ada yang lapor, Ustaz, saya mau MC nih. Ya kenapa? Ini ada caleg, ada lurah, ada camat, ada pejabat-pejabat. Gimana nih? Tenang aja, udah pasti bisa gitu ya. Udah kita doain, kita sharing dan sebagainya. Alhamdulillah tampil. Tapi belakangan laporan, aduh Ustaz, mohon maaf, saya agak sedikit salah. Kenapa? Nyebutin nama, padahal udah Ustaz pesen sebut nama, jangan sampai salah jabatan dan detail. Ternyata apa masalahnya? Dia nulisnya di HP, mau baca mati, dia gitunya sama. Nah, ya, itu salah satu pengalaman buat kita. Jadi ketika kita ingin tampil, kan ada namanya sudah sebutkan, mungkin bisa di HP, tapi setting dulu HP-nya yang nggak mati dalam jangka waktu sekian menit, gitu ya. Nah, ini mati, kemudian harus nyari dulu, masukin lagi kode, itu kan sudah orang akan lihat gue loh. Nah, akan menimbulkan kita jadi grogi, ya. Tapi alhamdulillah sudah banyak tampil di tempat-tempat acara formal seperti itu. Baik, untuk hari ini tampilan terakhir, ya, penilaian terakhir, ya, yang ketika sampai hari ini ibu-ibu semuanya hadir pasti dinyatakan lulus
Dan insyaallah tanggal 18 kita akan pembagian sertifikat sekaligus temu akhir dan temu awal dengan peserta baru. Semuanya pasti lulus karena sudah mengikuti sampai tahapan terakhir. Walaupun kriteria penilaian tidak menjadi ukuran, itu menjadi sebuah pengalaman buat kita untuk ke depan bisa lebih maju lagi dan mengembangkan bakat yang sudah kita asah selama ini. Kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan ibu-ibu bisa tampil secara maksimal. Dan yang terpenting lagi, bakat yang sudah tergali ini ke depan bisa dikembangkan sehingga ibu bisa memberikan manfaat dan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, baik di majelis-majelis ta'lim kaum ibu maupun aktivitas kegiatan yang ada di wilayah tempat ibu tinggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, dari 13 peserta yang sampai akhir, karena di perjalanan satu peserta yang tidak meneruskan mengingat putrinya akan melahirkan, tapi 13 peserta ini sampai akhir. Satu peserta hari ini izin karena ada acara wisuda cucunya ya. Dan berarti ada 12 peserta yang hari ini hadir akan kita bagi menjadi 3 sesi penampilan. Ya, nanti akan ada 3 episode video yang akan kita upload di channel YouTube Sudut Dakwah Islam. Masing-masing video menampilkan 4 pemberi ceramah. Ya, waktu 7 sampai 12 menit. Waktu fleksibel silakan. Yang jelas ini adalah panggung ibu-ibu. Ini punya ibu, mau dibawa pulang juga boleh. Ya, yang penting nanti bungkus dicariin ya. Jadi kalau kita ini punya panggung, kita berluas-luas lah, bebas lah kita bicara, silakan mengekspresikan kemampuannya, ya, retorikanya kembangkan, ya, nadanya, tinggi rendahnya, yang penting silakan saya berikan waktu seluas-luasnya untuk menampilkan talentanya, ya, jangan grogi. Yang hadir pun berkomunikatif, ya, memberikan respon ketika peserta memberikan bertanya atau mengajak selawat dan sebagainya, supaya suasana seperti suasana di majelis taklim yang hadir banyak. Seorang ustazah di depan yang tampil seakan-akan ustazah beneran yang memang lagi ceramah di depan para jemaah. Ya, nggak usah khawatir. Apapun yang kita punya, apa yang kita mampu, apapun yang bisa kita berikan, itulah penampilan maksimal yang bisa ibu berikan pada hari ini. Baik, kita mulai panggilan peserta pertama kepada Al-Mukarramah Ustazah Dr. Anda Hajah Murtati. Kepada Ustazah dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati guru kita tercinta Bapak Ustaz Junaidi, SPD, MF, MPD, MIKOM, yang saya hormati dan saya cintai teman-teman seperjuangan, ibu-ibu yang cantik-cantik dan soleh semua. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan banyak nikmat-nikmat yang lain. Sehingga dalam kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka silaturahmi juga menuntut ilmu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan banyak membaca alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat rahmatnya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini akan mendapat syafaatnya yaumil qiyamah. Amin. Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Ibu boleh tanya enggak? Boleh. Ibu-ibu punya hutang nggak Bu? Punya. Bayarnya cepet nggak Bu? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah harus cepat ya Bu bayarnya. Baik ibu-ibu hadirin sekalian, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang berhutang. Siapa sih yang nggak punya hutang itu? Ada yang bilang kalau nggak berhutang nggak semangat katanya. Mungkin maksudnya kalau punya hutang kita bekerja keras untuk membayarnya, itu bagus Bu. Tapi kalau nggak punya hutang berleha-leha, mungkin seperti itu. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya menunda-nunda hutang itu adalah zolim. Jadi Bu, jangan menunda hutang ya Bu. Kalau menunda hutang itu berarti kita zolim. Tapi di sini tuh biasanya orang yang berhutang itu lebih galak Bu. Kalau kita tagih, bener nggak Bu? Iya, kalau berhutang datang ke rumah kita dengan muka yang memelas, muka manis, rayu-rayu, jatuhnya kan kita kasihan ya Bu. Sebenarnya pada saat itu kita juga tidak punya, misalnya mereka pinjam uang ke kita simpulan, hey Besti, aku hari ini susah nih, belum bayar anak sekolah, bla bla bla. Kita jatuhnya kasihan kan Bu. Besti kita belum bayar sekolah, anaknya kasihan, jadi kita pinjamkan. Nanti saya bayar minggu depan atau bulan depan. Ternyata menghilang dia. Setelah kita samperin, kita tagih, lebih galak. Jangan ya Bu, berarti kita telah menzolimi teman kita, besti kita itu. Dan ingat Ibu, doa orang zolim yang dizolimi sama kita itu langsung dikabul Bu sama Allah. Kalau dia doanya baik sama kita, kalau jelek gimana? Misal saya doain nanti kecelakaan, kan kita juga yang susah. Makanya Bu, janganlah kita menunda-nunda membayar hutang. Dijelaskan pula dalam hadis yang lain bahwa jika kita menunda-nunda membayar hutang, padahal kita sudah punya uang, sudah mampu membayar, tapi kita nanti dulu lah bayarnya, aku jalan-jalan dulu deh, uangnya kita pakai jalan-jalan. Sedangkan teman kita membutuhkan, akan tidak tenang Bu hidupnya. Dia akan gelisah di malam hari dan tidak senang di siang hari. Misal dia mau keluar, kebenaran yang dihutang tuh tetangga kanan kiri kita. Kita mau keluar, tengok kiri, tengok kanan. Wah, kalau saya jalan ke sini, ketemu si fulan saya belum bayar hutang. Padahal dia udah punya Bu, tapi dia menunda. Jalan ke sana, dia nggak malu pula. Memang niatnya tidak baik, jadi dia gelisah, tidak tenang. Mau pakai masker, mau menyamar, nanti dikira apa kan? Wah, siang-siang pakai masker, pakai topi, kacamata hitam, disingkat nanti geng dari mana? Jadi tidak tenang. Malam pun tidurnya gelisah, miring kanan, miring kiri. Wah, jangan-jangan nanti bestiku datang nih, gitu. Jadi tidak tenang. Maka kalau punya hutang sebaiknya
cepatlah kita bayar. Jadi kita tenang Bu, mau kemana juga tenang, banyak teman. Dijelaskan pula, kalau kita berhutang dan tidak membayar hutang, kalau kita meninggal Bu, walaupun kita meninggal mati syahid, akan terhalang masuk surga Bu. Gimana Bu? Rugi nggak Bu terhalang masuk surga? Pasti kita semua pinginnya masuk surga. Kalau udah nggak bayar hutang, ditunda-tunda, terhalang masuk surga walaupun mati syahid. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, bila seorang mukmin menunda-tunda hutang, meninggal dia akan digantung antara langit dan bumi. Bu, dunia aja digantung tuh nggak enak kan Bu? Nggak pasti mau kemana digantung, mau ke bumi, ke langit, di awang-awang digantung terus, nggak enak kan Bu? Apalagi urusannya akhirat, pasti sudah tidak enak. Itu makanya kita harus punya hutang, kita janji punya duit, kita mampu bayar dulu ya Bu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang saya sebutkan tadi, menzolimin, digantung, hidup tidak tenang. Yang paling parah kalau didoakan sama teman-teman kita itu Bu, yang misal saya punya cerita nih Bu, sebentar saya cerita boleh Bu? Boleh. Jadi pernah teman saya berutang sama saya, sebulan janji, 2 bulan janji, setahun dan hampir 3 tahun saya sampai lupa nih. Tapi tiba-tiba kok ini si bulan nggak nongol. Pas saya lihat dia sudah pindah keluar kota, pindah keluar pulau. Saya kan hukumnya menagih hutang juga wajib ya Bu, kalau nggak kita dosa. Ketika saya tagih teman saya nggak dijawab, ternyata terjadi Bu, saya diblokir. HP saya diblokir. Wah, saya pikir saya dosa juga nih kalau saya mendoakan yang jelek-jelek. Saya udah berdoa, ya Allah, semoga insaf, semoga cepat dibayar. Nggak nongol-nongol sampai sekarang. Tapi mungkin saya kurang berdoa Bu. Allah belum mengabulkan saya karena sampai sekarang belum dibayar Bu. Jangan sampai seperti itu ya Bu. Kalau ketemu saya mendoakan mungkin baik, kalau ketemu yang jelek mendoakan bagaimana? Akan celaka. Dan bukan itu saja Bu, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa seseorang yang punya hutang dan sudah punya untuk membayar, sudah mampu, mereka nanti di hari kiamat bertemu Allah dengan status sebagai DPO, bukan, status sebagai terdakwa, bukan, tapi pencuri Bu. Gimana tuh rasanya? Pencuri DPO aja udah serem, pencuri di akhirat ketemu dengan Allah, status sudah pencuri. Wah, gimana tuh pencuri? Di dunia aja pencuri, sadis nggak Bu? Sadis dia, dihakimin masa, zaman-zaman dibakar, dilucuti, diarak. Kalau dibilang menjalik ya Bu, jangan sampai seperti itu. Bagaimana di hadapan Allah sudah berstatus sebagai pencuri di dunia. Kalau kita berstatus kan yang baik-baik ya Bu, statusnya jalan-jalan, statusnya liburan, healing. Bagaimana di akhirat nanti tiba-tiba status sebagai pencuri? Wah, jangan sampai Bu, sudah menjalik. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini semua baik-baik, nggak ada yang punya utang. Kalau punya utang pasti sudah dibayar. Saya doakan semuanya masuk surga. Amin. Baik Bu, kiranya cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Ke Tanah Abang beli baju, jangan lupa mampir Pasar Anyar. Ke Tanah Abang lewatnya Rumah Solim. Ibu-ibu kalau punya utang segera dibayar, jangan sampai kita berbuat zolim. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan ini berdua pulang kan?
Subhanallah ya. Tampilan dari Ibu Hajah Mutatik ya, yang menyampaikan materi yang langka, yang Ustazah jarang sampaikan ke materi itu. Dan dari uraiannya bukan uraian yang dikonsep dulu, tapi pemahaman dia, gitu ya. Mungkin baca-baca urutannya dan sebagainya, artinya sudah mampu yang menyampaikan kembali sesuatu yang mungkin pernah dia baca, pernah didapatkan atau pernah didengarkan dari ceramah, atau dia punya gambaran terkait dengan masalah hutang dan bisa menyampaikan ya. Dan dari kemarin memang beberapa kali tampilannya materi selalu berbeda, dan materi-materi yang disampaikan sesuai dengan apa yang dia pahami ya. Oke, baik, kita lanjutkan berikutnya tampilan dari Ibu Solihah. Mana Ibu? Jadi harus sudah siap tampil, pokoknya main baca aja dah. Ibu Sedatun, silakan untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu, ada sedikit selawat yang aku ingat saat masih kecil. Ya. Bukan selawat tapi kasidah. Anak amanah Allah, wajib kau mendidiknya menuju jalan ke surga walau sibuk urusan dunia. Namun luangkan waktumu untuk anakmu, agar benih kasih sayang makin tertanam. Kasih dan sayang, gitulah. Jadi di sini saya sedikit memberikan pelajaran buat diri kita sendiri dan juga buat ibu-ibu. Sebelumnya yang kami hormati Ketua Majelis Nurul Islam Dr. Junaidi SPDI MM MPD MIKOM, yang kami hormati ibu-ibu, tamu undangan, para hadirin yang berbahagia, yang kami hormati para ustazah dan para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan atas segala rahmat. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini. Amin. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan. Nggak usah pakai kelas apa nih? Ini kalau Pencet. mau ajan, Selamat. Udah hari ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang. Tidak boleh jauh dari mulut mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Junaidi SPDI MMMPD MIKOM. Yang kami hormati Ketua IMTA Tanjung Duren Ibu Haja Kurniawati. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim dari Tanjung Duren Selatan sampai Tanjung Duren Utara. Dan yang kami hormati para hadirin undangan yang selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmatnya kepada kita, yang selalu memberikan nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya akan mencoba mendiskusikan tentang 3 karakter kebaikan yang harus kita pertahankan yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah apabila kita melakukan kesalahan, maka kita jangan malu-malu untuk meminta maaf. Karena fungsi minta maaf itu ada 2. Yang pertama untuk menurunkan ego kita. Karena kadang-kadang kita ini sebagai manusia kita ego. Padahal udah tahu kita salah, tapi karena kita mementingkan ego kita, saya merasa, umpamanya contoh nih ibu-ibu ya, saya melakukan kesalahan dengan orang yang lebih muda gitu umpamanya. Ya bukan melakukan kesalahan, kita gini, kita bersalah paham. Kadang-kadang kita namanya bergaul dimanapun, kadang terjadi kesalahpahaman dalam hal bicara atau perilaku. Nah, mungkin sampai kita menyinggung perasaan orang lain karena dengan ucapan kita mungkin yang bikin orang tuh tersinggung. Nah, kita buru-buru menyadarinya nih ibu-ibu gitu, atas kesalahan yang kita perbuat. Karena kesalahan itu adalah bisa menurunkan ego kita. Jangan kita merasa, saya lebih tua, saya tidak mau minta maaf dulu. Harusnya yang muda yang minta maaf. Nah, itulah dalam kehidupan kita. Apabila kita berbuat kesalahan, mintalah maaf. Maupun kita merasa lebih tua ataupun kita merasa lebih muda. Jadi itu untuk menurunkan ego kita. Dan yang kedua, kita apabila ada orang yang melakukan kesalahan, kita maafkan. Seumpamanya orang itu menyinggung kita, menyindir kita, jangan kita balas dengan sindiran-sindiran juga. Jangan kita balas juga dengan rasa marah kita, tapi kita doakan, ya Allah, berikanlah hidayah untuk orang itu. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini, kita harus, apabila kita berbuat kesalahan, kita jangan malu untuk minta maaf. Dan yang kedua, apabila orang lain berbuat salah sama kita, kita maafkan, kita lupakan. Allah berfirman, surat Al-Isra ayat 7. In ansantum wa in asatum falaha. Berbuatlah kebaikan kamu karena untuk diri kamu sendiri, dan jika kamu melakukan kejahatan, itu kejahatannya untuk diri kamu sendiri. Dan yang ketiga,
adalah kita berbaik sangka. Jangan kita pernah berburuk sangka terhadap siapapun. Kenapa? Karena apa? Kalau kita berburuk sangka terhadap orang, hati kita ini tidak akan merasa tenang, ibu-ibu, dalam kehidupan kita. Hati kita galau. Karena apa? Kita selalu berburuk sangka terhadap orang. Contoh, seumpamanya, dia janda, pulang malam, pasti dia habis dari mana. Padahal belum tentu, ibu-ibu. Ya kan? Jangan kita merasa diri kita ini beriman, jangan kita merasa orang yang paling suci, gitu. Padahal belum tentu. Mungkin apakah dia sekolah lagi atau dia mencari nafkah buat anaknya, gitu. Karena terkadang begini, memang saya kan tadi hanya memberi contoh ya, yang saya jadi dalam masalah janda, gitu ya. Karena memang wanita terhormat, terhormat-hormatnya wanita sebagai janda, lebih terhormat wanita bersuami, gitu. Nah, jadi jangan kita pernah berburuk sangka, itu orang nggak pernah pergi ke majelis taklim, gitu. Karena kita lihat dia nggak pernah majelis taklim, cuman ini, belum tentu, ibu-ibu. Karena apa? Kita nggak tahu keimanan seseorang. Yang tahu itu hanya Allah, gitu. Orang hanya bisa melihat kulit dari luarnya saja, tapi tidak tahu dalamnya seperti apa. Nah, jadi jangan kita pernah berburuk sangka terhadap siapapun. Kita berbaik sangkalah terhadap sesama manusia, karena itu akan membawa ketenangan buat diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita hanya memikirkan aib aja orang lain, tapi dia tidak memikirkan aib diri dia sendiri, insya Allah itu nanti akan membawa keburukan buat dia diri sendiri, gitu. Jadi kalau semua ini ibu-ibu kita membuat aib, gitu. Kita kalau membenci orang, kita membenci orang nih, otomatis kita akan menjauhi orang itu. Tapi kalau kita memikirkan aib kita sendiri, kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Kita mengakui kesalahan kita, kita buka aib kita sama Allah. Kalau kita membuka aib sama Allah, kita jangan malu-malu. Kita utarakan semuanya kepada Allah. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, mohon ampuni aku ya Allah. Tadi pagi aku kekurangan duit 2.000 rupiah. Jadi aku ngambil di dompet suami. Nah, itu kan aib kita, ya kan? Kita menceritakan kepada Allah, kita curhat sama Allah, itu tidak apa-apa, gitu. Nah, tapi kalau kita aib sama manusia, semuanya kita berbuat salah pada manusia, kita minta maaf nih ibu-ibu, gitu. Tapi jangan kita ceritakan aib kita, supaya gini, tadi lu nggak tahu ya kan, gue ke rumah lu, gue nyolong ini nih, semuanya kue lu kan nggak tahu, gitu. Jangan. Nah, jadi umumnya ini maafin saya ya, gitu. Tapi jangan ceritakan aib kita terhadap orang lain, tapi ceritakanlah aib kita kepada Allah, gitu. Itulah ibu-ibu tentang masalah kebaikan yang bisa kita sampaikan, yang kita harus pertahankan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu. Semoga bermanfaat buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Jadilah kita orang yang selalu berbaik sangka terhadap siapapun. Jangan menilai orang itu dari kulitnya saja, ya kan? Karena kita tidak tahu keimanan seseorang itu. Jangan kita merasa tinggi hati, wah kita ini orang beriman, kita sering ke majelis taklim, belum tentu dia masuk surga, ya kan? Karena apa? Dia ada kesalahan atau dosa-dosa yang dia lakukan yang tanpa dia sadari, karena dia sombong gini, wah saya pergi ke majelis taklim karena saya mau dilihat orang. Itu Allah benci dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau kita pergi ke majelis taklim, kita selalu niatkan, sengaja aku niat pergi ke majelis taklim lillahi ta'ala, orang mau pandang apa terserah, gitu. Jangan kita dapat pandangan dari orang, tapi kita minta rahmat dari Allah, biar kita pergi soal itu, pergi kemanapun selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Itulah ibu-ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang bisa saya sampaikan hari ini, masalah tentang 3 karakter kebaikan. Dan saya pun juga punya moto, berbuatlah baik walaupun rasanya itu adalah sia-sia.
berbuat, memberi walaupun tidak ada yang tahu. Berbuat jujur walaupun kita sering dicurangi. Berbuat jujur walaupun kita suka dibohongi. Berbuatlah kita kuat walaupun kita diremehkan. Itulah moto dari saya Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Yang baik silakan diambil, yang jelek jangan dipakai. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Ya Ibu, maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu sekalian, marilah selanjutnya kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Widiawati. Pada Ibu Ustazah ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Junaidi SPDI MM MPD MIKOM, semoga beliau selalu diberi kesehatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Majelis Taklim Nurul Islam yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang ceria ini kita bisa mengayunkan langkah, diberi kesehatan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat hadir di Majelis Taklim Nurul Islam ini. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi isyarat bagi kita untuk bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi alam semesta, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan memberikan materi tentang mensyukuri nikmat Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, berbicara tentang mensyukuri nikmat Allah, ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah. Yang pertama, siapa yang memberikan kita nikmat? Siapa Bapak Ibu? Allah. Benar, Allah Azza wa Jalla lah yang memberikan nikmat kepada kita. Allah berhak untuk menambahkan atau mengurangi nikmat yang diberikan kepada kita, karena itu semua adalah
hak prerogatif dari Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah. Ada orang yang apabila menerima nikmat dari Allah, padahal mobilnya buatan Amerika, tasnya buatan Eropa, rumahnya megah dan luas, tetapi dia tidak ingat pada siapa yang memberi nikmat itu, sehingga dia tidak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, ada yang pada saat menerima nikmat Allah, dia selalu mengucapkan rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah orang yang seperti itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Seperti dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, apabila kau mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah, tetapi apabila kau mengingkarinya maka azabku sangatlah pedih. Dari contoh di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa marilah kita sebagai manusia untuk selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebelum saya tutup, saya boleh pantun sedikit loh Ibu? Boleh. Jawab dengan cakep ya Bu? Ya. Kalau ada sumur di ladang, cakep. Boleh saya menumpang mandi, cakep. Kalau ada umur yang panjang, cakep. Boleh saya diundang lagi, cakep. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tampilan dari Ubin luar biasa. Sesi pertama 4 peserta sudah kita tampilkan, yang insya Allah 4-4-nya sudah menyampaikan talentanya yang luar biasa. Maka selanjutnya kita akan lanjut kepada tampilan sesi kedua.